Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini di pekan keempat Paskah. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah hadir bersama kita di studio Romo Nobetus Nuho Tukan PR yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Nuber. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya pada hari ini, Romo? Salam damai, kabar saya baik-baik. Romo tuh selalu penuh sukacita dan semangat ya dalam menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya, Romo. Amin, sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Nuber. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih banyak atas tuntunan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah gembala bagi kehidupan kami, maka tuntunlah kami agar kami menjadi putra-putri pengikut-Mu yang setia di dalam kehidupan ini, teristimewa dalam mewartakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Antifon pembuka. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut tak akan menguasainya lagi. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil pada hari ini menurut Santo Yohanes, dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.'
Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sampai seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Norbert, dari bacaan pada hari ini sungguh menarik dan membawa sukacita bagi kita semua umat Tuhan ya Romo ya. Ada hikmat dan sukacita apa dari bacaan pertama Kisah Para Rasul tentang Petrus ini Romo? Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, bacaan pertama yang sudah kita dengar itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Dan kita semua sudah mendengar tadi tentang perdebatan perselisihan yang terjadi di Yope ya. Saat Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang yang bersunat itu berselisih paham tentang Petrus gitu ya. Mereka mempersoalkan mengapa Petrus itu masuk ke dalam rumah-rumah orang yang dianggap tidak bersunat, dan Petrus hadir bersama mereka dan makan. Makan bersama-sama orang yang tidak bersunat itu ya Romo ya. Petrus masuk dan makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itulah yang juga menjadi bahan perdebatan dan perselisihan. Kenapa orang-orang yang tidak bersunat itu disapa, dikunjungi oleh Petrus gitu ya. Jadi mereka seakan-akan tidak mau, mereka menolak kalau Petrus itu juga masuk dan menyapa mereka. Sebab kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi ya. Jadi bahkan masuk ke rumah mereka pun itu dilarang karena mereka dianggap orang-orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Karena itu dilarang bergaul dengan mereka. Jadi mereka pikir saat itu Petrus sengaja melakukannya sehingga mereka sedikit berselisih atau bertengkar gitu ya. Tetapi yang menarik adalah kita melihat apa tanggapan Petrus gitu ya. Apa tanggapan Petrus terhadap orang yang berselisih paham dengan dia ya. Petrus menjawab begini, yang pertama bahwa Petrus menegaskan bahwa Roh Allah lah yang menuntun ya, yang memimpin dia untuk sampai pada orang-orang yang bukan ya, orang-orang yang bukan Yahudi atau yang tidak bersunat tadi ya. Lalu Petrus juga dia menyampaikan, dia bercerita bagaimana Allah itu juga sampai 3 kali memberikan ya penglihatan agar orang agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Seperti yang kita dengar tadi ya. Itu di ayat 5 sampai 10 tadi ya. Dan Allah juga misalnya memampukan ya, menampakkan diri ya kepada Cornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Ya, itu kita lihat di ayat di 13-14 itu sudah dikatakan tadi. Petrus juga dia menceritakan bagaimana Roh Kudus itu turun atas seisi rumah Cornelius ya, ketika dia sedang mengajar. Ya, kita dengar tadi di bab ya di ayat 15-16 ya. Dia bercerita, dia memberikan suatu kesaksian bahwa dia melakukan semuanya itu karena memang Allah itu telah membuka jalan baginya, dan kasih Allah itu bersifat universal ya. Tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu, suku tertentu, tetapi kasih Allah itu melampaui batas-batas apapun di dalam kehidupan. Dan inilah yang direnungkan, dialami oleh Petrus sendiri. Karena itu dia merasa bahwa Roh Kuduslah yang menuntun dia untuk kemudian bertemu lalu menyampaikan warta sukacita dan keselamatan itu bagi siapapun ya saat itu. Karena itu Allah itu tidak bisa dibatasi ya, tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Cinta Allah itu luas, universal, dan ditujukan kepada siapa saja. Kasih Allah murah hati ya, baik untuk orang-orang yang bersunat maupun untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, jadi ini yang perlu dilihat, bahwa keselamatan itu bukan ditentukan karena orang itu sunat atau tidak, tetapi justru karena
kasih Allah. Ya, kasih Allah itu ditujukan kepada semua dan semua orang dipanggil kepada terang, kepada keselamatan untuk berbuat baik. Iya. Jadi pada hari ini kabar sukacita dari bacaan Kisah Para Rasul ini adalah kasih Tuhan itu tiada batas ya Romo. Tiada batas. Dan selalu mengalir kepada siapapun yang bersunat maupun tidak bersunat. Atau yang seperti sekarang banyak golongan-golongan tertentu, tapi ternyata Tuhan memberikan kasihnya kepada siapapun ya Romo ya. Cuman permasalahannya kita mau nggak membuka hati untuk menerima kasihnya Tuhan, seperti itu ya Romo. Ya, itulah yang inti dari bacaan pertama itu, bahwa kasih Allah itu terbuka untuk siapa saja. Betul. Dan oleh karena itu kita pun juga harus membuka diri untuk menyambut kasih Allah ya Romo. Setelah itu Romo, apa yang bisa kita implementasikan di dalam bacaan pertama pada hari ini? Menyalurkan cinta Tuhan bagi sesama supaya kasih Allah itu dirasakan oleh setiap orang. Ya, ini kasih Allah itu harus menjadi suatu daya, kekuatan bagi kita sebagai orang-orang Kristiani dimanapun kita berada, ya khususnya di dalam kehidupan masyarakat, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang tidak hanya seagama, ya, tidak hanya sepikiran, sebudaya dengan kita. Banyak perbedaan-perbedaan yang kita lihat, kita alami dalam kehidupan. Karena itu justru di dalam situasi yang beraneka ragam, yang heterogen ini, justru menjadi kesempatan bagi kita dalam mewujudkan kasih Allah yang bersifat inklusif, ya, tidak eksklusif, yang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua ya Romo. Tapi untuk semua, betul. Baik yang berbeda agama dengan kita, yang Muslim, yang Hindu dan Buddha, yang berbeda budaya, kita harus tunjukkan bahwa kasih Allah itu menembusi dan melampaui sekat-sekat di dalam kehidupan kita. Betul sekali. Dan kita pun sebagai anak-anak Allah harus menyalurkan kasih itu kepada siapapun juga ya Romo. Bukan hanya terbatas dengan hanya orang Katolik, atau hanya orang Kristen, atau hanya orang-orang tertentu. Tapi untuk setiap semua orang yang kita jumpai, seperti itu ya Romo. Tanpa memandang. Tanpa memandang suku, daerah, bahasa, dan bangsanya ya Romo ya. Hitam maupun putih, keriting maupun lurus. Betul. Seperti Romo Norbert ini selalu penuh sukacita loh, menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi siapapun. Terbukti setiap ketemu siapapun pasti Romo menyalurkan cinta melalui senyum ya Romo ya. Nah, itu adalah perbuatan kecil yang tapi memberikan arti bagi kita semua. Romo, saya mau bertanya juga ya Romo. Silakan. Tadi kan juga ada dikatakan bahwa Tuhan itu mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Yang di ayat ke-16 ya Romo 16, ya. Jadi kita pun juga sebenarnya sesudah Tuhan bangkit kita diberikan karunia Roh Kudus. Cuman kadangkala kita suka kurang peka ya Romo ya, bahwa Roh Tuhan itu selalu ada menolong kita. Bagaimana caranya supaya kita selalu bisa hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, di dalam cintanya Tuhan untuk menebarkan kasih kepada sesama Romo? Untuk sebagai putra-putri Tuhan yang baik, supaya kita bisa dituntun oleh Roh Kudus, yang pertama-tama memang kita harus menyadari jati diri kita, ya, sebagai seorang Kristiani Katolik yang sejati, ya. Itu pertama-tama kita harus menyadari jati diri kita, ya. Terlepas dari apakah kita menyadari, mengenal diri kita dengan baik, segala kelebihan dan kekurangan, tetapi dalam konteks kehidupan sebagai orang beriman, kita harus pertama-tama menyadari dan mengenal jati diri kita sebagai orang Kristen Katolik, sebagai pengikut Yesus yang setia. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan membuka hati, membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, ya, dituntun oleh Roh Kudus. Ya, mungkin dengan membaca firman Tuhan, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, berkomunikasi, berelasi dengan orang lain tanpa memandang, dan terus-menerus dengan setia dan sabar dalam mewartakan warta sukacita, ya. Misalnya keselamatan, kedamaian, pengampunan, kebahagiaan untuk orang lain. Jadi rendah hati, membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus dalam menebarkan nilai-nilai kasih. Itu adalah cara kita sebagai orang-orang Kristiani agar hidup kita memang berbuah
dan berarti bagi orang lain. Supaya kita dapat memperoleh iman yang hidup ya Romo ya. Iman yang hidup diwujudkan di dalam tindakan. Iya, berarti seperti yang Mazmur tanggapan pada hari ini juga kita tadi canangkan ya Romo, bahwa kita harus selalu mempunyai jiwa yang haus akan Tuhan yang hidup, seperti itu ya Romo ya. Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama ini ya Romo ya, kita kan mulai memasuki pada hari ini memasuki bulan Maria, bulan Rosario. Itu salah satu bentuk cara juga kita supaya selalu bisa dekat di dalam bimbingan Roh Kudus melalui doa kepada Bunda kita, seperti itu ya Romo? Ya, seperti saya dalam renungan-renungan yang lalu, saya pernah singgung tentang Bunda Maria menjadi ibu yang terbaik, yang menjadi cermin bagi orang beriman di dalam realitas kehidupan yang beraneka ragam. Rendah hati, kesabaran, dan ketaatan itu menjadi suatu nilai yang baik yang bagi orang beriman Kristen untuk direnungkan, untuk dihayati dalam kehidupan. Dunia akan berubah kalau kita sungguh-sungguh menghayati kerendahan hati, kesabaran, dan kesetiaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Ya. Nah, mulai sekarang kita harus lebih mendekatkan diri, meneladani Bunda Maria melalui doa Rosario yang kita panjatkan setiap harinya ya Romo ya. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dahulu ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Norbert, dan kita akan kembali pada dialog iman di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Nobetus Nuho, Tukan PR, dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Norbert, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini Romo tentang gembala yang baik, ada hikmat dan sukacita apa Romo? Baik, terima kasih banyak. Dari Injil yang sudah kita dengar tadi bercerita tentang gembala yang baik ya, dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 ya. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin sudah mendengar banyak dan membaca ya tentang gembala yang baik ini. Penginjil Yohanes memberikan kriteria ya, kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang gembala ya. Yang pertama, bahwa dia harus menyerahkan nyawanya, saling mengenal, mengetahui domba-dombanya, nama dan tingkah lakunya, juga saling mengasihi, dan juga senantiasa menginginkan yang terbaik. Ya. Inilah kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Seorang gembala yang baik. Pertanyaannya, apakah saya sebagai seorang gembala dan banyak rekan-rekan gembala yang lain dalam kehidupan, khususnya dalam karya-karya pastoral, kita sudah menunjukkan kualitas kegembalaan ini dengan siapa saja dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan yang menarik, menantang juga untuk para gembala yang hidup dalam dunia yang serba maju saat ini. Ya, mungkin Romo Norbert bisa menjelaskan definisi atau pengalaman dari yang sudah Romo lakukan sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya setelah tabis itu saya tahun 2011 saya bertugas di wilayah Kepulauan Riau. Dan saat ini ketika saya berada di Jakarta pun selalu saya bolak-balik, kalau Natal, kalau Paskah, saya akan memilih untuk melayani umat-umat di pulau-pulau terpencil. Baru-baru ini saya biasa melayani di salah satu pulau, di salah satu paroki ya, di salah satu paroki Santo Carolus Borromeus Ujung Beting. Itu wilayah Kepulauan Lingga, Kepulauan Riau ya, Kepri, Provinsi Kepri. Di sana itu saya pernah mengunjungi sebuah stasi. Stasi itu terdiri dari 32 kakak. Ya. Semuanya Katolik. Hanya sedikit tapi ya? Hanya sedikit. Mereka semua pekerjaan mereka adalah nelayan. Hari-hari mereka ke laut menangkap ikan
lalu balik mereka jual, lalu setelah itu istirahat, dan itu ya terus menerus. Itu rutinitas yang mereka lakukan. Rutinitas yang mereka lakukan. Persoalannya ketika saya kunjung ke sana, saya melihat banyak umat yang sibuk karena sibuk melaut lalu capek, dan mereka itu jarang ke gereja. Bahkan kalau saya ke gereja pun sepi. Yang datang cuma anak-anak sekolah, ya anak-anak sekolah minggu gitu ya, anak yang kecil-kecil gitu. Lalu saya itu berjuang untuk mencari cara bagaimana supaya umat ini mereka akhirnya hadir di gereja. Caranya saya sebagai salah satu cara untuk bagaimana saya mewujudkan kualitas gembala yang baik, di mana kita mengunjungi dan mengenal, yaitu saya lakukan. Seperti apa Romo caranya? Caranya saya kalau saya perhatikan setiap sore atau pagi-pagi mereka pulang dari melaut, saya akan pergi ke rumah mereka masing-masing. Di saat mereka duduk membersihkan ikan, membersihkan jala, saya duduk bersama mereka. Mereka bikin kopi dan kami ngobrol bersama-sama. Oh, jadi Romo mengunjungi rumah-rumah mereka, terus Romo turut serta andil di dalam kegiatan yang mereka lakukan ya Romo ya. Kemudian, saya mengunjung mereka, lalu saya bercerita bagaimana pengalaman mereka dalam menangkap ikan, lalu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Lalu kebetulan saya juga orangnya suka mancing. Karena itu saya kadang-kadang ya ngajak mereka, ayo kita sama-sama ke laut. Pulang dari laut kami senang, kami makan ikan bersama. Lalu saya mulai mencoba untuk bercerita pengalaman akrab dengan mereka. Hari berikutnya saya ke rumah yang lain lagi. Jadi sistem saya begitu. Jadi dari rumah ke rumah saya akan masuk dalam dunia mereka, bercerita tentang pengalaman mancing, lalu tanya tentang hasil tangkapan mereka sebanyak apa gitu ya. Dari situ mereka lama-kelamaan akrab dengan saya. Kalau mereka sudah akrab, ketika hari Minggu saya ngajak mereka ke gereja, otomatis mereka ke gereja. Pasti. Karena mereka akan malu dengan saya. Karena saya sudah akrab. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita menghayati kegembalaan ya. Dengan mengenal, mengunjungi mereka. Dan itu mereka tersentuh dan akhirnya mereka tahu bahwa Romo sudah ke gereja. Ayo kita cepat-cepat yuk kita ke gereja. Nah ini cara kita memanggil mereka ya untuk supaya mereka datang ke gereja dan kita sama-sama mengikuti doa, merayakan Ekaristi bersama. Ini luar biasa. Iya, Romo, ini luar biasa sekali pengalaman Romo, di mana seorang gembala mau berbaur bersama dengan domba-dombanya. Di dalam kehidupan sekarang juga bukan hanya di daerah terpencil, tapi di Jakarta juga sekarang ini juga banyak sekali kesibukan dari setiap umat. Bahkan makanya kalau ke gereja itu hanya ramenya pada saat Natal dan Paskah ya Romo ya. Napas ya. Napas aja. Tapi dengan caranya Romo sebagai gembala yang baik menunjukkan bagaimana Romo berbaur bersama kita, domba-dombanya. Dan membuat kita pun semakin jadi merasa tersentuh ya Romo ya. Terus kemudian kita bisa punya niat hati untuk mendengarkan Romo berekaristi bersama-sama. Hal itu juga bisa dilakukan juga implementasi buat kita nih. Contohnya sebagai misalnya umat Allah sebagai ketua lingkungan atau ketua wilayah sama warganya yang kurang aktif, kita bisa berbaur bersama dengan mereka untuk mengajak berekaristi bersama. Seperti itu ya Romo ya. Ada pengalaman apa lagi Romo? Bahkan saya punya 2 pengalaman gitu ya. Satu di pulau dan satu di Jakarta ini. Nah ini yang di Jakarta pasti lebih menarik karena lebih luas kota ya. Silakan Romo. Satu di pulau itu ada seorang bapak yang memang sebelumnya dia adalah ketua stasi gitu ya. Jadi lalu suatu ketika dia itu mengalami sakit hati dengan pastor. Lalu dia lama tidak ke gereja. Jadi kegiatan-kegiatan gereja dia tidak akan hadir. Hanya anak-anaknya yang pergi. Lalu dia sibuk di laut dan dia berprinsip bahwa saya mendingan saya ke laut, saya nangkap ikan, pulang saya jual, langsung saya dapat duit. Kalau ke gereja saya tidak dapat duit langsung katanya. Suatu ketika saya kunjung ke pulau itu, saya dengar orang bercerita, lalu saya pergilah ke rumahnya. Kulihat dia sedang membereskan perahunya. Lalu saya turun, sapa dia,
Saya besar-besarkan dia, saya puji-puji dia luar biasa. Lalu mulailah dia ngajak, ayo kita ngopi. Mulailah dia curhat panjang lebar tentang kehidupannya dulu sebagai ketua stasi, lalu mengalami sakit hati, lalu dia ngambek tidak mau ke gereja. Setelah itu saya tidak mau menyinggung itu banyak, tapi saya terus mendukung dia, membesar-besarkan hati dia, mengatakan bahwa Tuhan memberkatimu, rezekimu akan bagus. Dan setelah itu saya ke gereja, dia mau ke gereja. Saya terkejut waktu itu ketika saya pimpin misa sore, kulihat dia sudah ada. Oh ini. Jadi dari sini kita melihat bahwa orang yang lama tidak ke gereja misalnya atau sakit hati, kita perlu datang, kunjung mereka dari hati ke hati, tahu apa persoalan mereka, dan dengan itu mereka akan kembali ke gereja. Pengalaman yang sama juga saya alami di Jakarta. Saya sering memimpin misa di rumah duka ya. Yeah. Suatu ketika saya memimpin ya di wilayah Jelambar gitu ya. Ada satu keluarga yang barangkali yang sudah lama tidak ke gereja gitu ya. Lalu saat misa umat lingkungan juga tidak hadir. Oh. Jadi yang baca Injil, yang baca bacaan pertama saya, yang Injil saya, yang angkat lagu juga saya. Jadi Romo sendiri Jadi semuanya saya sendiri. Jadi jawaban-jawaban umat pun mereka seolah-olah tidak tahu. Tapi hari itu saya memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh. Jadi saya sungguh-sungguh mengajak mereka, saya memberikan pelayanan yang serius, khotbah serius, lalu akrab dengan mereka. Dari situ kemudian saya mengunjungi mereka di rumah. Setelah itu, setiap kali saya datang misa di lingkungan mereka, sekarang dia tidak pernah absen. Dia selalu datang. Dia selalu hadir dalam doa-doa apapun. Jadi disitulah kita melihat bahwa kegembalaan itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, di mana kita mengunjung, kita mengenal, menyapa mereka agar mereka kembali dan berkumpul untuk kemudian bersyukur, mengikuti Ekaristi dan doa-doa. Iya, luar biasa. Roh Kudus bekerja melalui pelayanannya Romo, menyentuh setiap hati umat yang tidak aktif untuk menjadi aktif. Lama-lama dikunjungi, terus diberikan sabda Tuhan, itu hati kita juga semakin adem, semakin penuh sukacita, dan akhirnya kita tergerak untuk kembali aktif dan kembali mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Seperti itu ya Romo ya. Semoga hal ini pun selalu dilakukan oleh setiap gembala-gembala di paroki-paroki kita ya Romo ya, supaya umat Allah selalu aktif, selalu bersatu padu di dalam pelayanan dan di dalam melayani Tuhan. Romo mungkin ada hikmat dan sukacita apalagi dari dua bacaan pada hari ini untuk kita implementasikan di dalam kehidupan beriman kita, Romo? Ya, sesuai dengan bulan ini ya, kita mulai dengan refleksi ya bersama Bunda Maria dalam doa-doa Rosario. Saya kira yang menjadi refleksi ya, hikmat yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita adalah soal Bunda Maria ya. Bunda Maria sebagai sosok ibu yang baik ya. Iya. Baik, sabar dan rendah hati dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya ya. Jadi saya kira sebagai orang beriman, putra-putri Tuhan yang baik, mari kita bercermin pada Bunda Maria sebagai cermin ya, dalam kehidupan kita, ibu yang selalu membawa damai, membawa sukacita dimanapun dia berada. Saya kira itu ya. Iya, dan semoga Bunda Maria pun selalu menuntun kita di dalam rahmat dan doanya ya Romo, untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Romo Norbert, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan. Pengalaman-pengalaman Romo memberikan inspirasi di dalam kehidupan beriman bagi saya dan juga bagi sahabat semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Nobetus Nuho Tukan PR, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Norbert. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih banyak. Kami mohon
pimpin dan tuntunlah kami dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami selalu mewartakan kasih-Mu untuk siapapun dalam kehidupan kami, tanpa memandang. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga menjadi putra-putri-Mu yang baik, gembala yang baik, dalam menuntun domba-domba menuju kedamaian, menuju keselamatan dan sukacita dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dalam segala karya pelayanan kita, hidup dan karya kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap mendengarkan siaran Oase Rohani Katolik untuk menumbuhkan iman kita semua. Salam damai, Romo Norbert. Terima kasih untuk semuanya. Amin.